Lalu dari area lain ini dia dari match rankingnya, di mana Geek memang menjadi tim yang paling banyak mendapatkan poin, total poin maksud saya di match yang keempat tadi. Tapi MS Chonburi yang berada di hashtag yang kedua tergeser perolehan poinnya oleh Bigetron karena dari segi elimination Bigetron lebih banyak, bahkan Bigetron menjadi tim yang paling banyak mendapatkan elimination di match tadi dengan 12 elimination. Yes, dan bahkan sudah melampaui elimination dari tim Geek Fam dengan 11 dan juga 12 perbandingan. Sementara itu ini dia perolehan dari hasil tim-tim yang bertanding di games kita yang keempat di Sunhawk. Dan tenang aja, masih ada satu game lagi yaitu Irengel berarti untuk penutupannya nanti ya Sanskoy. Betul sekali, kita melihat juga ada tim Secret Malaysia yang berada di posisi yang keempat, RRQ. Ada EVOS juga dengan 6 elimination, RRQ 4 elimination. Kita melihat di sana ada pemain NFT juga yang mendapatkan 4 elimination dan 4-4-nya berarti datang dari tim Infinity. Yes, betul banget. Dan lihat kontribusinya, lihat dari tim Bigetron, itu juga dari tim Geek Fam cukup mendominasi juga dengan dari Geek Fam 1760 damage, dari Bigetron itu ada 1469 damage, luar biasa sekali. Dan Sunhawk ini bisa kita bilang masih menjadi salah satu map keunggulan untuk tim-tim Indonesia. Ya, karena tim-tim Indonesia ternyata cukup baik saat bermain di Sunhawk. Dan tadi untuk pertama kalinya ya, kayaknya kita nggak ngelihat ada seorang kacang susu yang melakukan healing sampai akhir. Oh iya, kacang susu. Tadi kacang susu nggak terlalu terlihat, bahkan dari Exit Red One hanya mendapatkan 1 elimination saja. Damage yang mereka berikan pun hanya 358 dan kita melihat juga dari Exit tadi fightnya nggak terlalu tersorot dari seorang kacang susunya. Tapi di akhir, tadi sebenarnya sempat saya berpikir Bigetron berada di hashtag 2, ternyata kita lupa. Kalau masih ada Jasper dari MS Chonburi yang melakukan healing di belakang dan healingnya cukup banyak ternyata. Iya betul, dan berhasil bisa finish di posisi top 2 waktu di game saat sebelumnya. Dan kalau misalkan kita berbicara RR, kita ada PPO ya. Dan PPO kalau nggak salah di game sebelumnya Irengel juga bermain Sanskoy. Iya, NFT ya, PPO. Bermain juga berarti ya tadi ya, bermain di juga area Irangelnya. Berarti ini adalah match keduanya dia. Match keduanya dia berarti. Ya, dan kita melihat juga dari match summary-nya. Ada 2 pemain Bigetron Red Alliance, ada Zuxi dan juga Liquid. Lalu ada Jumper dari tim Secret Malaysia. Di bawah dari Zuxi ada Saint, OP. Lalu ada Snipes juga dan ada Bigetron Ryzen. Dari bawah Jumper ada seorang Api, ada Luxi dan juga Demroot. Lalu dari di bawah Liquid dari Most Rescue-nya itu ada Saint, OP, ada Jumper dan juga ada Tonique. Kayaknya tadi ya, di akhir Liquid itu bisa melakukan revive ke arah 2 pemainnya. Tapi itu udah nggak bisa dilakukan lagi karena Blue Zone udah jalan, sama kalau nge-revive ketahuan banget posisinya, kebuka. Betul, dan abis kita revive juga kita harus membutuhkan healing-healing lagi. Mengingat Blue Zone udah bergerak, kita nggak bisa lakukan healing. Jadi Liquid mau nggak mau harus bisa survive. Tapi Liquid juga memberikan suppressing juga karena tim-tim yang masih tersisa tadi. Kita melihat ini dia dari overall statistiknya. Ada 56 total elimination, lalu dari total healingnya ada 13.154. Total knockoutnya ada 66, throw use-nya 140, cukup banyak untuk area Sunhawk. Lalu dari airdrop loot-nya 1 dan juga total headshot-nya ada 8. Most rescue-nya atau total rescue-nya maksud saya ada 22 dan long elimination distance-nya ada 239 meter untuk Jumper dari tim Secret Malaysia. Yes, betul banget, dan luar biasa sekali performa dari tim-tim yang bertanding di game kita yang keempat. Dan kalau kita bisa bahas sedikit dari Geek Fam, itu mereka memang player-playernya mereka yang udah veteran, mereka udah sering berada di bagian player dari Geek Fam, line up-nya, line up utamanya. Sementara itu dari arah posisi Super Weekend Rankings untuk sementara, posisi yang pertama West Clan tidak tergoyahkan posisinya dengan total 102 poin. Sementara itu EVOS kembali lagi mengejar, naik lagi ke peringkat kedua dengan total 95 poin Sanskoy. Ya, EVOS menunjukkan bahwa memang mereka sangat konsisten di Super Weekend. Minggu yang kedua kali ini sampai hari yang kedua match yang keempat tadi pun menjadi bukti bahwa memang EVOS sangat luar biasa bermain di Super Weekend-nya. Membutuhkan West Clan di posisi yang kedua dengan 95 poin. Tidak terlalu jauh jaraknya, dan kita melihat kali ini Bigetron pun naik ke posisi ke-10. Lalu dari area-area lain kita melihat juga masih ada Eagle Esport yang turun ke arah bawah, APG juga turun ke arah bawah, MS Chonburi mulai naik. Tapi NFT kita harapkan match-match selanjutnya bisa lebih maksimal lagi. Sempat berada di posisi 12, mereka kembali turun di posisi 15 kali ini. Tentu, karena kita percaya pasti tim-tim Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Apalagi match yang terakhir, harusnya Indonesia kita berharap bisa kembali mendominasi lagi untuk di game terakhir, agar nantinya di hari esok mereka bisa membuka hari dengan fresh lagi Sanskoy, dengan hari yang terakhir di Super Weekend kita yang kedua. Ya, dari area ini kita melihat juga nampaknya dari pemain-pemain Indonesia, dari tim-tim Indonesia maksud saya, untuk